Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan bisa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Hormat kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami dapat didengarkan, teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini, jangan berpura-pura. Maksud tujuan kita mempelajari topik malam ini adalah agar hidup kekristenan kita menjadi berkat. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jangan berpura-pura, itulah tema atau judul untuk khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin tekankan, Alkitab katakan dengan jelas bahwa sesudah kita percaya pada Yesus, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan berpura-pura, itulah tema khotbah kita untuk malam hari ini. Kita hidup di dalam dunia yang penuh sandiwara. Tapi Kristen yang benar tidak boleh hidup dalam sandiwara, karena kita tahu apa yang terjadi. Kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menjadi garam, kita dipanggil untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Alkitab bahkan berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Kalau hidup kekristenan kita tidak ubahnya seperti dunia, untuk apa kita Kristen? Justru kita dipanggil untuk berbeda, di mana Tuhan panggil kita untuk menyatakan kemuliaannya dimanapun kita berada. Yesus tidak kelihatan, tapi justru melalui hidup kita, Tuhan ingin supaya dirinya bermanifestasi melalui seluruh pola dan gaya kehidupan kita. Jangan berpura-pura. Ada 4 hal yang kami mau bagikan, kenapa kita tidak boleh berpura-pura. Haleluya. Nah, yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Apa artinya? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia betul-betul lahir.
dia betul-betul mati, dia betul-betul bangkit, dia betul-betul naik ke sorga, dan dia betul-betul akan datang kembali. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Haleluya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, jauhilah kepura-puraan. Kenapa? Karena Yesus kita adalah Yesus yang sesungguhnya. Dikatakan dalam Alkitab kita, dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Paulus tidak ingin jadi Kristen yang berpura-pura. Karena itu dia ingin mengenal Yesus, karena dia tahu Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, buang kepalsuan, buang kemunafikan ya dalam hidup kekristenan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Lihatlah dunia di mana kita hidup. Haleluya. Semuanya serba dibuat-buat. Semuanya serba berpura-pura. Kalau hidup kita sama, ya bagaimana kita bisa memberkati dunia? Bagaimana kita bisa mengambil dunia bagi Kristus? Kalau roh kita masih sama dengan dunia, kami mau pastikan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi justru kita diambil dari kegelapan, dibawa ke dalam terangnya Tuhan, supaya kita boleh bersinar dimanapun kita kelak ditempatkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Yesus boleh ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jangan berpura-pura. Kalau itu kita lakukan, nama Yesus akan dipermuliakan. Jadi kita nggak boleh berpura-pura, karena Yesus kita tidak berpura-pura. Yesus kita adalah Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan berpura-pura. Kenapa kita tidak boleh berpura-pura? Karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Haleluya. Tahukah kita, dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan menghukum dunia, Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya turut terhukum. Alkitab katakan, seperti Tuhan tidak menyayangkan Sodom dan Gomora, demikian juga kelak Tuhan tidak menyayangkan dunia ini. Haleluya, dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dunia di mana kita hidup penuh dengan kepura-puraan, dan apa yang terjadi Tuhan akan menghukumnya. Karena itu mari kita melarikan diri kita dari kepura-puraan itu. Hiduplah dalam kebenaran, walaupun mungkin ada harga yang harus kita bayar. Alkitab katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Percaya atau tidak, sesudah kita percaya pada Yesus, sampai kapanpun iblis berusaha untuk supaya saudara dan saya menarik pengakuan iman kita kembali. Karena itu, kalau dia tidak bisa datang dengan cara yang kasar, dia coba dengan cara yang halus mengajak kita kompromi. Tapi kami pastikan kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang gagal, tapi kita dipanggil untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, ayo jangan ikuti dunia, karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita terhukum. Mungkin ada harga yang harus kita bayar. Kami mau katakan, kita harus berani pikul salib, menyangkal diri. Karena kalau kita mengkompromikan iman kita, kita adalah orang yang paling malang. Karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kami pastikan, haleluya, jangan berpura-pura. Karena Yesus kita Tuhan yang sesungguhnya. Jangan berpura-pura, karena dunia akan dihukum oleh Tuhan. Karena dunia akan dihukum oleh Tuhan, mari kita pisahkan diri kita. Jangan sampai saudara dan saya hanyut
Ya, di bawah arus, di tengah-tengah dunia ini, kita harus berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Lihatlah dunia di mana kita hidup, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Dan kita lihat banyak orang ya seringkali berkata kita harus main cantik. Kami mau katakan apa yang dimaksud main cantik? Kami mau katakan Alkitab tidak pernah berkata kita harus main cantik. Alkitab katakan kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kepalsuan. Haleluya. Dan Tuhan tidak suka adanya kepalsuan. Semua pekerjaan orang akan diuji kelak. Dan Tuhan ingin kita kedapatan emas, siapapun kita. Tuhan akan menguji pelayanan kita. Ya, kami berdoa. Oleh karena itu kita landasi pelayanan kita, hidup kita berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah firman Tuhan. Alkitab katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang ketiga, jangan berpura-pura. Kami pastikan karena kita umat ketebusannya Tuhan. Bayangkan saja kalau kita umatnya ketebusannya Tuhan, kita berpura-pura. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Yesus tidak kelihatan, tapi sorga ingin Yesus jadi kelihatan melalui kehidupan kita. Bacalah kisah gereja mula-mula. Ya, dalam segala keadaan mereka punya integritas. Contoh yang paling sederhana, Stefanus, diaken pertama dari gereja mula-mula. Kalau kita baca kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, Stefanus adalah diaken. Ya, dia dianiaya bahkan sampai mati, dan itu ada di kisah Rasul pasal yang ke-7. Tapi kita lihat kehidupan kekristenannya berdampak, di mana Yesus dipermuliakan, di mana Yesus ditinggikan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Haleluya. Dia berani bayar harga untuk imannya, tidak pengecut. Haleluya. Tidak sedikit kita pada hari-hari ini, kekristenan kita pengecut. Seringkali kita bunglon. Kita takut untuk kelihatan bahwa kita adalah orang percaya. Kami pastikan kalau kita terus begitu, jangan sampai pada akhirnya Tuhan menolak kita. Karena Alkitab katakan terang dengan gelap, ya tidak bisa bersatu. Oleh karena itu, mari mulai hari ini, kalau kita Kristen, ayo relakan diri kita dituntun oleh firman Tuhan. Buang yang namanya kepalsuan, buang yang namanya kepura-puraan. Karena Yesus kita tidak berpura-pura. Haleluya. Karena Yesus kita Tuhan yang benar. Seharusnya kita pengikut-pengikutnya meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita mati masuk surga, tapi kita diberikan contoh, kita diberikan teladan. Ada yang patut ya kita teladani, yaitu Yesus dalam seluruh aspek. Ya, Yesus menjadi contoh bagi kita. Dia sempurna dalam segala hal. Haleluya. Kalau kita bisa menangkap kebenaran ini, nama Yesus dipermuliakan. Karena itu kami mau mengajak kita buang kepura-puraan. Dimana kalau kita lihat hari-hari ini, spirit ini sedang merajalela. Baik itu dalam ibadah, maupun dalam pelayanan kita, maupun dalam hidup sehari-hari kita. Kita lihat spirit ini ya merajalela di mana-mana. Kita sudah sulit ya menemukan Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman Tuhan. Tidak sedikit pada akhirnya kita menjadi capek dalam kehidupan ini, karena kita harus ya menimbang segala sesuatu. Tapi udah saatnya Kristen harus ada di baris depan. Anak-anak Tuhan, orang percaya harus ada di baris depan. Kalau iya, katakanlah iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Lebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Yang terakhir yang kami mau katakan, jangan berpura-pura. Kenapa kita tidak boleh berpura-pura? Karena kita hidup di dalam kasih. Kasih yang benar
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kami pastikan tidak ada kepalsuan di dalam kasih yang benar. Haleluya. Dan Tuhan udah lakukan itu buat kita. Kalau kita bisa membeda kasih yang benar, ada pengorbanan di dalamnya. Kasih yang benar, ada disiplin di dalamnya. Haleluya. Dan itulah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, di mana ada pengorbanan, di mana ada disiplin. Haleluya. Kristen yang benar harus menangkap kebenaran ini. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Yang kami mau tanyakan buat kita, ayo, sudahkah kita jadi Kristen yang sejati? Atau kita hidup dalam kepura-puraan? Kalau kita hidup dalam kepura-puraan, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, karena kita percaya kalau kita bertobat, tangan Tuhan terbuka untuk apa? Memulihkan keadaan kita. Karena Alkitab katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Jangan berpura-pura. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Di rumah, hidup dalam kepura-puraan. Di masyarakat, hidup dalam kepura-puraan. Di dalam melayani, hidup dalam kepura-puraan. Kami pastikan kita perlu bertobat kalau kita melakukan akan hal ini. Kita mesti tiru Tuhan Yesus. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupannya. Tidak ada kepura-puraan untuk apa yang dia kerjakan. Semua yang dia lakukan berdasarkan ketulusan dan kebenaran dan kasih. Dan itulah Kristen yang sejati. Dan kami berdoa biar melalui kebenaran ini kita melepaskan diri kita dari jerat maut. Kita menolak yang namanya kepura-puraan. Dan kita hidup rela bayar harga untuk mematuhi dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Jangan berpura-pura. Kami berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kita mau lakukan. Yang pertama, kita mau berdoa buat kita yang belum pernah menerima Yesus. Nanti kami akan tantang kita mengikuti doa kami supaya malam hari ini ya ada janji Tuhan yang kita peroleh, ada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Nah, yang kedua yang kami mau sampaikan buat kita, bagi kita yang percaya pada Yesus, kalau kita sakit kita mau doakan. Yang beban berat kita mau doakan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami mau bertobat, kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Kami mengundang Tuhan, masuklah dalam hati saya. Saya buka hati saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami nyatakan pernyataan iman kami. Kami mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami percaya pada Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Kami mau ikut Engkau sepanjang hidup saya. Bagi kita yang sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau kita sakit, di ginjal taruh satu. Angkat tanganmu satu ke atas. Ya, di mana saja sakitmu, lakukan itu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kau melihat
pada saat ini, sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya atas tubuhnya yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Di dalam nama Yesus, penyakit tidak boleh kembali lagi. Dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban berat, kalau ada pergumulan, taruh kedua tangan kita di dada kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan, pertolongan-Mu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada mujizat, ada pembelaan, ada jalan keluar. Kuasa Tuhan bekerja melampaui akal pikiran kami. Aku berdoa, Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa biar ada hujan pertobatan di negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Kami berdoa pulihkan gereja-Mu, biar ada suara kenabian yang keluar dari gereja, biar gereja jadi mercusuar. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangkitkan, yang mundur, Tuhan bangunkan kembali dalam pelayanan mereka. Yang melayani, tambahkan karunia biar kami bernyala-nyala di dalam Tuhan. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang di rumah, di LP, dimanapun mereka menyaksikan acara ini. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, sehatlah tubuhmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Panorama MGK yang jadi partner kami. Limpahkan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini, segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.